Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan makalah yang bertemakan hak asasi manusia yang disusun oleh Muhammad Hakim Al-Hafiz, Muhammad Gilma Al-Faridi, Muhammad Al-Faqih Syafiq, dan Muhammad Farid Dwi Nugroho dengan dosen pengampu Rudi Santoso, MHI, MH. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dan ciri pokok hakikat hak asasi manusia. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari hak asasi manusia adalah hak dasar atau hal pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini, maka akan sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Walaupun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara kodrat. Sebab dalam hakikat kodrati itu pun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya. Pengertian HAM menurut para ahli, yang pertama adalah menurut John Locke. Dia berpendapat bahwa hak asasi manusia menyatakan bahwa hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati, oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Menurut yang kedua, menurut Profesor Mr. Kuncoro Purban Pranoto dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia 2012 karangan Trubus Rahardiansah, yang menjelaskan hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sebagai sifat suci. Ini pokok hakikat asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Hak tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak asasi walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, apabila HAM dilanggar oleh seseorang atau lembaga negara atau sejenisnya, maka akan dikenai hukuman. Dari teman saja, yaitu di bagian B tentang perkembangan pemikiran HAM. Perkembangan pemikiran HAM dibagi menjadi 4, yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Generasi pertama yaitu generasi pertama yaitu kebebasan atau hak-hak generasi pertama, sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang klasik. Hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan dirinya dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan sosial lainnya, sebagaimana yang muncul dalam revolusi yang bergelora di Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. Karena itulah hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak klasik. Hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya kedaulatan individu. Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, dan hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik. Generasi kedua itu persamaan. Generasi
Hak-hak generasi kedua diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai kesehatan. Generasi ketiga, persaudaraan atau hak-hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil. Generasi keempat, yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu, program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1883 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kasus pelanggaran HAM. Di Indonesia sendiri dalam proses penegakan HAM dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu ideal, instrumental, dan nilai praktis. Nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan dapat menjadi aspek yang penting bagi setiap warga negara dalam bertingkah laku selaku warga negara Indonesia. Pada pelaksanaannya masih banyak terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia secara yudisil. Pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi seorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi konteks negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindak pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun institusi lainnya terhadap hak asasi manusia. Sedangkan pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia. Contoh, 1. Peristiwa Trisakti. Mungkin ini adalah salah satu kasus HAM yang paling terkenal di Indonesia. Peristiwa ini adalah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Hal ini terjadi pada saat demonstrasi menuntut Soeharto untuk menuntut dari jabatan sebanyak 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan puluhan lain terluka-luka. 2. Kasus pembunuhan Munir. Munir merupakan aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Ia meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia. Penyebab tewasnya belum diketahui. Banyak yang memberitakan bahwa ia tewas karena diracuni. 3. Kasus pembunuhan Marsina, aktivis wanita Nganjuk pada tanggal 4 Mei 1993. Sering kita lihat di televisi dan media cetak mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia, dan yang paling banyak ialah kasus pembunuhan, penyiksaan, dan kasus pemerkosaan. Maka dari itu, inilah tantangan kita sebagai warga Indonesia untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia dengan bertugas untuk melakukan penyelidikan dengan cepat, menyeluruh, dan independen. Atas pelanggaran HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2006, upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran HAM yaitu 1. Pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter bagi manusia karena itu juga merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh Undang-Undang HAM. Lebih mudah ditegakkan jika sudah diberikan pengetahuan tentang HAM sejak dini, karena dengan yang buruk berpikir merupakan salah satu kegiatan utama individu dalam menjalani aktivitas kehidupan. Kemampuan berpikir didasari oleh pengalaman. 2. Meningkatkan persatuan dan kesatuan, adanya rasa sikap bersatu sikap. 3. Melakukan pengawasan penegakan HAM, mengetahui siapa saja yang berwenang untuk melakukan penindakan dan mengawasi jika terjadi pelanggaran HAM. 4. Melakukan kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat HAM. 5. Memberikan sanksi kepada seseorang yang melakukan pelanggaran HAM. Selanjutnya, kesimpulan.
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Dalam kehidupan penegaraan HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM, penemuan proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Berikutnya saran. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM, dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain. Sekian dari kelompok kami usahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.